Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Guna melestarikan bahasa daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Calon jamaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur mulai mengembalikan koper besar ke kantor Kementerian Agama setempat. Koper-koper tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke Bandara Embarkasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polres Kota Waringin Timur melakukan panen perdana ikan patin, hasil budidaya kolam bioflok. Langkah ini menjadi bagian dari upaya dukungan Polri terhadap ketahanan pangan melalui program makan bergizi gratis di daerah. Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur turun ke jalan gotong royong membersihkan Kota Sampit. Kegiatan tersebut dipusatkan di Jalan Muran Ali, Kecamatan Baama. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Haji Maskur selaku PLH Asisten Pemerintahan dan Kesra. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Dayak. Menurutnya, generasi muda harus dikenalkan dan dibina untuk mempelajari serta menggunakan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan pelestarian bahasa di era digital saat ini salah satunya adalah pengaruh media sosial dan konten digital yang berkembang sangat cepat, sehingga dapat menggeser perhatian generasi muda dari bahasa dan budaya lokal. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat karakter generasi muda melalui pelestarian bahasa daerah. Bahasa dan sastra daerah tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk pelestarian bahasa daerah di Kalimantan Tengah. Sebagaimana kita ketahui, di Kalteng ini banyak sekali bahasa Dayak, bahasa daerah kita, dan ini harus kita lestarikan, baik dari bahasa Dayak Ngaju, Dayak Manyan, Bagumpai, dan juga tadi dari Kota Waringin Barat pun ada bahasa sendiri, bahasa Melayu pesisir. Ya, tentunya ini yang perlu kita lestarikan semuanya. Jadi kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan Balai Bahasa ini, sebagaimana dengan visi misi Pak Gubernur adalah mengangkat harkat dan martabat Dayak khususnya. Ya, ini diantaranya di bahasa dan sastra ini perlu kita revitalisasi bahasanya. Nah, bahasa-bahasa jangan sampai ini bahasa ini yang merupakan kekayaan Kalteng ini hilang, sehingga di dalam pendidikan dasar dan menengah pun itu segera sebagai muatan lokal itu tetap kita dilaksanakan pendidikannya, sehingga para siswa itu bisa mengenal bahasanya yang merupakan bahasa dari daerah kita sendiri. Maskur berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga eksistensi bahasa Dayak sebagai bagian dari kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Tim Liputan, Hayat TV. Persiapan keberangkatan haji tahun 2025 di Kabupaten Kota Waringin Timur terus berjalan. Salah satu tahapan yang dilaksanakan saat ini adalah pengembalian koper haji oleh para calon jamaah. Pengembalian koper dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 5 hingga 7 Mei,
Koper ini akan didistribusikan lebih dulu ke Bandara Embarkasi Banjarmasin. Masing-masing koper berisi pakaian dan perlengkapan haji lainnya. Dengan batas maksimal berat 30 kg, koper ini akan dimuat di bagasi pesawat. Selain koper besar, calon jamaah juga menerima koper kabin berukuran kecil, termasuk satu tas selempang kecil yang digunakan untuk menyimpan barang pribadi. Untuk hari ini masih dalam proses pengembalian koper besar. Jadi pengembalian koper besar sekaligus bagi jamaah ngambil yang kecil sudah diperbaiki. Oh, iya. Pak, itu untuk yang koper kecil itu dibawa pas nanti berangkat? Pas berangkat ya, mau berangkat. Kalau koper besar kan duluan, insya Allah tanggal 12 kalau nggak salah, menuju ke Embarkasi Banjarmasin dengan truk, 2 truk insya Allah untuk yang koper besar. Pak, kalau untuk keberangkatan sendiri Pak, informasinya diberangkatkan kapan Pak para jamaah Pak? Insya Allah untuk pelepasan tanggal 13 kalau nggak salah dengar itu setelah duhur pelepasannya. Nah, Mendekati jadwal keberangkatan, para calon jamaah haji makin siap menunaikan rukun Islam kelima. Berbagai persiapan fisik dan mental sudah dilakukan agar ibadah haji berjalan lancar dan kembali dengan selamat. Mengantar tas besar, tas dan bagasi. Tas bagasi Pak. Itu isinya apa Pak? Barang-barang pribadi? Barang-barang pribadi seperti kain ihram, celana, baju, untuk pakaian hari-hari. Pak, Bapak secara pribadi ini naik haji yang pertama. Iya. Pak, untuk yang pertama ini mungkin persiapannya seperti apa Pak? Persiapannya ya lebih matang. Kesehatan yang penting kan, itu yang kesehatan yang penting. Kalau untuk fisik sih termasuk Pak ya? Ya. Oke. Pak, harapannya dengan berangkat haji tahun ini Pak, Bapak seperti apa Pak secara pribadi mungkin Pak? Harapannya Iya. ya supaya sehat dari awal sampai akhir kan. Bisa berjalan lancar Pak ya? Iya. Tahun ini Kota Waringin Timur memberangkatkan sebanyak 219 calon jamaah haji. Mereka dijadwalkan menuju Embarkasi Banjarmasin pada 14 Mei mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah 6 bulan sejak menabur benih, kolam bioflok di area asrama Polres Kota Waringin Timur akhirnya menghasilkan panen perdana. Ikan patin yang dibesarkan dengan teknologi bioflok dipanen sebanyak 100 kg. Panen ikan tersebut dilaksanakan bersama perwakilan pemerintah daerah dan kelompok tani perikanan setempat. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain mengatakan, Polri tak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut berperan dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Melalui hasil panen ikan patin, Polres Kota Waringin Timur akan mendistribusikan hasil produksi ikan untuk menunjang program makan bergizi gratis. Kapolres berharap langkah yang mereka lakukan dapat mendorong para petani ikan di daerah setempat untuk bersama-sama mendukung program makan bergizi gratis. Bahwa di awal kita berkomitmen untuk bersama-sama mensupport ketahanan pangan, utamanya tugas Polri untuk ketahanan pangan adalah mendorong dan sebagai penggerak. Nah, sore hari ini kita memanen untuk di sini hadir dari MBG, kita mensupport makan bergizi gratis yang dilaksanakan di Polres Kota Waringin Timur. Harapannya bahwa kegiatan ini dapat sebagai simultan banyak petani atau budidaya perikanan yang bisa mensupport dari MBG langsung ke sumber. Nah, ini pada kesempatan ini kami coba untuk mensimultan, harapannya dari SPPG atau MBG ini bisa bersama-sama menghidupkan petani-petani sebagai sumber bahan pokok untuk kegiatan makan bergizi gratis. Saat ini Polres Kota Waringin Timur memiliki 3 kolam bioflok yang masing-masingnya memiliki diameter 4 meter. Panen perdana ikan patin tersebut diambil dari salah satu kolam. Mashud Badarudin,
Hayat TV. Suasana berbeda terlihat di Jalan Muhran Ali, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jalan sepanjang kurang lebih 3 km itu dipenuhi ratusan aparatur sipil negara atau ASN. Mereka tampak serentak turun tangan melakukan kerja bakti. Dengan peralatan seadanya, para ASN membersihkan sampah serta rumput liar di sepanjang bahu dan media jalan. Semangat gotong royong terlihat jelas meski tidak semua ASN berasal dari dinas yang berurusan dengan kebersihan. Bupati Haliki Nur menyebutkan, inisiatif ini diambil sebagai upaya penghematan anggaran. Dengan melibatkan ASN, anggaran kebersihan dapat dialihkan untuk program yang lebih prioritas. Haliki Nur menyebut, gotong royong ini merupakan upaya untuk menciptakan kota Sampit yang bersih dan indah, sekaligus mempererat silaturahmi dan kekompakan ASN. Jadi mana yang bisa kita lakukan dengan gotong royong, tidak perlu pendanaan, kalau kita upah semua kan duit semua. Sementara kita efisiensi. Nah jadi mungkin kalau ada anggaran lebih baik kita pergunakan untuk hal-hal yang lebih urgent, yang lebih mendesak. Saya terima kasih, semua OPD juga hadir. Mungkin ada nanti beberapa ruas yang akan dilakukan gotong royong bersama seperti ini. Saya tidak mengejar selalu di pula, tidak. Yang penting bersih, karena apalagi kita muslim, kebersihan dan bagian dari iman perlu. Jadi saya melihat, bahkan rumputnya ada yang di luar dari luar, berarti tumbuh di luar. Nah ini kan sudah sangat kelihatan yang tidak bagus dan juga merusak aspal. Makanya saya langsung ajak, tidak menunggu Jumat kan, biar kita gunakan 1 jam misalnya untuk gotong royong bersama seperti ini. Para ASN menyambut baik dan merespon positif kegiatan gotong royong tersebut. Mereka menyadari jika menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab bersama, meski tugas pokok mereka bukan di bidang tersebut. Ini kami sangat mendukung sekali terhadap kebersihan. Kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan melibatkan ASN juga, kita bisa, pemerintah daerah bisa untuk mengefisiensikan anggaran untuk kebersihan dan kesehatan masyarakat. Kita sangat mendukung kebijakan Bupati. Ini kan salah satu peran aktif kita sebagai ASN dalam menciptakan lingkungan Kotim yang bersih. Kita saat ini juga mengalami atau melaksanakan efisiensi anggaran. Nah, ini salah satu bukti konkret gitu loh, bahwa kita sangat mendukung kebijakan pemerintah. Pemerintah Kota Waringin Timur mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kerja bakti di lingkungan masing-masing. Di tengah efisiensi anggaran, semangat gotong royong jadi solusi untuk membuat Kota Sampit selalu bersih dan tertata. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.